Bismillah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga yang hadir di sini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan karunia anak yang soleh dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ustaz Budi yang saya hormati, sahabat saya Bapak Ihsan Al-Famulgas, Bapak dan Ibu guru, saya akan langsung interaktif dengan Bapak dan juga ayahanda, ibunda yang di sini, dan juga semua guru yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi dan memberikan karunia keilmuan yang bisa kita praktekkan. Amin. Kurang lebih sekitar 2 jam ke depan kita akan belajar bersama tentang bagaimana mau mengerti dan tidak hanya ingin dimengerti. Ini adalah rumus kita yang pertama. Perhatikan baik-baik, kita langsung tes yang pertama. Kenapa selama ini banyak dari kita memiliki masalah yang lebih banyak daripada kemampuan keilmuan kita? Perhatikan baik-baik. Perhatikan tangan-tangan saya, ayah dan bunda, fokus. Hanya 5% yang bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Apakah Anda masuk 5%? Fokus, perhatikan tangan-tangan saya. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan-tangan saya? 5. Kenapa kita menjawab 1? Karena yang saya tunjukkan adalah 1. Jadi anak kita, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, sebanyak apapun gelar Anda, dia nggak mau tahu. Yang dia tahu adalah yang ditujukan. Bagaimana ayahnya suka marah, bagaimana ibunya suka ngomel, bagaimana orang tuanya memberi contoh, minum berdiri, makan sambil bicara. Mereka tahunya adalah ayah saya, gitu. Itulah kenapa banyak orang tua susah menasihati anak, karena banyak anak tahu kelemahan orang tua. Itu rumus yang utama. Dan kenapa guru lebih mudah menasihati muridnya? Karena murid tidak tahu kelemahan gurunya. Itu aja. Coba kita tes yang kedua. Semua tangan kanan seperti ini. Harus ikut anti jaim. Kalau jaim nggak dapat. Ini training yang berbeda. Tutup pelan-pelan seperti ini. Buka pelan. Tutup kuat. Buka kuat. Pegang dagu. Dagu. Oh. Dagu. Ini jidat. Ini jidat. Dagu itu ini. Mengapa dagunya pindah? Dan baru sadar, tapi ada juga nggak sadar-sadar. Artinya contoh nyata itu berpengaruh sampai 90% daripada kata-katanya. Sehingga hari ini kita akan lebih banyak tentang metode dan cara. Nasi berasal dari beras yang sama, tapi kenapa rasanya berbeda? Tergantung bagaimana kita meraciknya dengan pendamping nasi itu. Air saja ketika di hotel harganya lebih mahal, padahal mereknya sama. Ketika di terminal harganya lebih murah. Tidak ke minimarket, beda. Di hotel tidak, di bandara lebih beda. Di dalam pesawat beda lagi, padahal mereknya sama. Saya juga heran, apa yang menyebabkan mahal? Dan kenapa orang membeli? Karena butuh, itu ini. Saya sepakat dengan Ustaz Budi. Ketika saya mengadakan sebuah training atau motivasi atau sekolah dan mereka tidak berbayar, itu biasanya agak malas untuk bertanggung jawab. Ya, sekarang jawab dengan satu kata. Ini simulasi level 3. Bendanya di ujung jari kita. Dia memanjang. Kalau hari Jumat sunnahnya dipotong, disebut. Oke, bagus. Saya lebih suka orang jawab daripada diam saja kalau salah. Saya dari tadi nggak pernah salah, Waris, kenapa diam aja saya? Tapi saya dievaluasi. Orang yang diam itu belum benar, karena dia nggak berani saja. Ingat baik-baik. Saya ulangi lagi. Tadi sudah betul buku, tapi saya ulangi lagi biar semuanya sepakat, kompak. Di ujung jari kita memanjang dia. Kalau panjang hari Jumat sunnahnya dipotong, disebut. Nah gitu. Kalau orang tua pede, anaknya ikut pede. Anak itu cerminan dari orang tua. Kenapa orang gila jarang ketabrak mobil? Karena orang gila kalau nyebrang percaya diri, dia berada.
Karena dia percaya diri, orang percaya nanti yang daripada profesor sebenarnya ada baru ditabrak dia. Orang itu nggak mau tahu dia profesor atau orang gila, yang penting pede aman. Coba kalau anda nggak percaya, nyebrang lagu-lagu, pasti orang juga ragu. Mana tuh mundur pak, tabrak dia. Jadi anda percaya diri bukan berarti tanpa alasan, karena dengan anda berani menjawab ada evaluasi. Oke, saya ulang lagi. Memanjang di ujung jari kalau panjang boleh dipotong, terutama pada hari Jumat sebagai sunnah disebut anaknya anak kita. Ini yang suka ngisi TTS nih, kita berisilah. Anaknya anak kita disebut salah dari awal ya, yang lain biar fokus. Memanjang di ujung jari kalau panjang boleh dipotong, karena itu sunnah disebut anaknya anak kita disebut. Sapi minum susu air. Sapi kok minum susu? Dan kita minum apa? Coba lihat tadi saya minum pola. Anda tahu nggak kenapa Anda minum susu? Nggak terpikir sapi itu minumnya air. Memang sapi minumnya susu pak. Kenapa Anda minum susu? Itu tadi adalah pola. Pola yang saya buat dan Anda tidak sadar. Pertama, kedua, susu. Ketiga langsung susu. Coba kalau saya awal langsung bilang sapi minum, langsung bilang air, karena belum terpola. Jadi anak Anda, kenapa tadi kok bisa menghafalkan Al-Quran? Bahkan hafalan Al-Quran anak-anak Ibnu Qayyim itu lebih banyak daripada ayat dan ibunya. Karena polanya mendukung dia. Tapi ingat ayat dan bunda, target Anda bukan banyaknya saja, tapi makharujul hurufnya. Kenapa orang-orang yang masuk di Ibnu Qayyim ketika dia sebelum TK-nya sudah hafalan sekian, masuk Ibnu Qayyim SD kok diturunin? Karena Al-Quran itu bukan sekedar banyak hafalannya, tapi makharijul hurufnya. Karena kalau salah makharijul huruf, salah maknanya, salah artinya. Makanya lebih baik betulin dulu dasarnya. Ini konsep. Jangan ingin banyaknya tapi salah semua. Makanya banyak orang tua yang mungkin berpikir, oh anak saya nggak naik malah turun, bisa jadi gitu. Jadi yang terpenting Anda sudah tahu pola dasarnya. Oke, yang berikutnya perhatikan baik-baik. Saya akan uji Anda. Yang belakang melihat, kalau nggak melihat saya naikkan ke atas nih. Lihat nggak? Lihatnya gini atau biasa? Nah, kita naikkan ini ya, layarnya atau naikkan ke sini nih. Karena yang belakang kasihan ibu-ibu. Ibu-ibu gini katanya saya. Nah, kalau bapak-bapak nggak apa-apa di sini. Nah, dinaikkan ke sini, ini namanya perubahan. Kita geser ke sini, nanti layarnya menyesuaikan. Jadi bapak dan ibu, kalau Anda nggak pernah protes sampai akhir selesai acara, tetap seperti ini nanti. Nah, ini yang digeser, tapi pelan-pelan. Nah, bisa ya, pelan-pelan ya. Oke, cukup ya. Kan enak, belakang ditutup gak apa-apa. Karena yang penting itu adalah Anda nanti bersama-sama. Oke, cukup, nanti ini naik apa. Yang penting belakang tahu. Yang ini insya Allah cukup. Nanti kalau yang kita lihat ini langsung lihat sini ya. Oke, Bu, Bapak, coba perhatikan ini. Apa ini? Sudut pandang itu mempengaruhi. Kenapa Anda tidak bisa membaca? Karena Anda dari tadi lihat warna hitamnya. Kalau Anda lihat warna hitamnya, sampai kiamat juga nggak bisa baca Anda. Coba lihat warna putihnya. Fokus di warna putihnya. Anda pasti melihat. Tuh, saya bantu ya. Tuh, apa tuh saya? Kalau sudah saya bantu gini nggak bisa baca juga, berarti udah huruf. Ini L, ini I, ini F, ini T. Bacanya apa? D. Artinya adalah salah pandang, salah melihat itu mempengaruhi. Jadi perhatikan baik-baik. Ada ilmu yang harus Anda pelajari hari ini, yaitu bagaimana melihat. Kenapa mie rebus plus telur setengah matang lebih laku daripada mie rebus plus telur setengah mentah? Padahal dua-duanya sama. Setengah mentah dengan setengah matang sama. Tapi kenapa setengah matang lebih laku? Jalan-jalan ke puncak itu memang capek, tapi saya senang. Memang senang, tapi capek. Itu rasanya beda. Pulang kampung macet, tapi saya malah suka. Saya suka sih, tapi macet. Itu nggak berapa ya. Sudut pandang, kita lihat berikutnya.
Setelah saya hilangkan garisnya, Anda pasti masih bisa membaca. Betul? Nanti ada motivator atau ada seorang pengisi materi bawa gambar seperti ini, nanya kepada Anda, apakah ibu, bapak, apa ini? Please, kok tahu? Tidak pernah pak. Nah, gitu. Otak kita itu sebenarnya cerdas, asalkan dipakai dan berlatih. Yuk kita lihat dulu. Ini apa? Ini adalah sapi. Mana pak? Baru otak kita langsung berpikir, mana ya? Coba lihat. Sudah kan, kamu sapinya? Jadi sekolah itu tugasnya adalah memudahkan dan menjadi konektor anak-anak untuk paham dari sesuatu yang sebelumnya tidak dipahami. Maka target dari anak yang bersekolah itu bukan bisa berhitung, tapi targetnya jujur. Kalau bisa berhitung, kalkulator sudah bisa menggantikannya. Kalau menghafal, Google sudah bisa menjawabnya. Jadi target sebuah sekolah adalah bagaimana Anda jujur sehingga kecerdasan matematika yang dia miliki tidak menjadikannya merekayasa. Anak Anda belajar IPA itu untuk mengetahui kekuasaan Allah, bukan hafalan-hafalan. Makanya, kenapa hari ini Anda semua harus belajar? Pentingnya target, pentingnya perencanaan. Apa sih target Anda menyekolahkan anak Anda di SDIT, TKIT, SMPT Ibnu Qayyim? Targetnya adalah anak Anda menjadi pemberat timbangan kebaikan Anda di akhirat sebagai anak yang solih dan anak yang solehah. Maka semua kegiatan Ibnu Qayyim terkait dengan itu harus didukung. Seperti itu. Oke, kita lihat. Pada suatu hari ada sebuah penelitian. Perhatikan. Ini adalah onderdil mobil. Perhatikan kepada ibu. Onderdil mobil ini dirangkai, disusun, direncanakan, tidak ditebar. Onderdil ini saling terkait. Coba kalau Anda perhatikan dari A, B, B, C. Kalau salah satunya diam, maka berikutnya akan diam. Hati-hati menyekolahkan anak Anda, karena apa yang Anda putuskan itu berpengaruh pada kelanjutan anak Anda. Ketika Anda berpikir yang penting anak saya sekolah yang dia bisa bekerja saja, atau yang penting dia bisa kaya, punya banyak duit saja, atau yang penting dia tidak nganggur saja, maka berikutnya dia mendapatkan itu, namun tidak mendapatkan hal yang inti sebagai seorang yang soleh dan soleh menjadi itu. Coba seandainya onderdil ini ditebar saja, tidak disusun, maka yang terjadi onderdilnya ada tapi tidak saling terkait. Nah, semua onderdil yang disusun ini ternyata membutuhkan ilmu, tidak hanya sekedar ngawur. Makanya ilustrasi ini sederhana. Ketika semua onderdil ini disusun dengan yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang cerdas, maka jadilah sebuah mobil yang indah. Jadi mobil yang indah itu ternyata tersusun dari onderdil ini. Seandainya mobil yang indah tanpa rem pun bahaya. Mobil yang indah lampunya mati juga bahaya. Mobil yang indah ternyata bannya kempes juga bahaya. Karenanya saya berharap hari ini target kita adalah kita harus lebih cerdas. Perhatikan baik-baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata Allah menciptakan manusia itu luar biasa, sebaik-baik bentuk. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak pernah menciptakan produk reject. Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Semua penciptaan Allah adalah sempurna. Artinya setiap anak yang terlahir adalah terpilih dan dipilih oleh Allah. Saya akan memberikan. Ayah juga perhatikan baik-baik. Yang Anda lihat ini adalah spermatozoa, calon manusia. Spermatozoa. Yang Anda lihat ini adalah spermatozoa yang dipancarkan oleh ayah tercinta. Ini bukan kecebong. Dari 500 juta ini ternyata hanya satu yang dipilih oleh Allah. Satu yang terpilih, mengalahkan 499 juta, 999.999 yang lain. Jadi Anda harus tahu, anak yang dititipkan oleh Allah ke rahim ibu tercinta, spermatozoa yang terpancarkan di rahim ibu tercinta,
500 juta, satu yang menjadi pemenang adalah yang terbaik, yang terpilih. Kenapa yang terbaik, yang terpilih ini belum tentu menjadi baik dan hebat ketika di dunia? Yaitu bagaimana orang tuanya. Kata Allah, apakah orang tuanya yang menjadikan anaknya berada di lingkungan Muslim atau Nasrani atau Yahudi, kan gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah ternyata dari 500 juta itu satu yang bertemu dengan sehat telur dan berkembang selama 9 bulan 10 hari dari morula, gastrula, sirot, embrio. Dan film ini mengislamkan banyak orang di luar negeri, di Eropa, di Amerika, karena ternyata hal ini sudah digambarkan di Al-Quran 1800 tahun yang lalu, sedangkan mikroskop baru ditemukan di ratusan tahun ke belakang. Makanya mereka banyak bertanya, ini Al-Quran terbitnya tahun berapa? Dia bilang tidak buku kan, terbit itu sudah diturunkan sejak zaman Rasulullah. Oh, yang benar, iya, harusnya kan? Dan mereka akhirnya dapatkan hidayah karena keajaiban-keajaiban luar biasa. Dan tidak ada anak berkebutuhan khusus. Saya tidak suka dengan istilah ABK. Karena itu kami membuat istilah baru, IBK, insan berkemampuan khusus. Kami mengelola lebih dari 250 anak autis di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, orang-orang yang kurang mampu yang memiliki anak autis. Kami sadarkan mereka tidak ada anak berkebutuhan khusus, yang ada adalah anak berkemampuan khusus. Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Dan akhirnya apa? Kami menemukan kelebihan mereka. Ada yang kelebihannya menghafal Al-Quran dengan sangat cepat. Ada yang kelebihannya adalah mereka mampu membuat sebuah kaligrafi dengan hebat. Ada yang punya kemampuan untuk azan dengan bagus. Ternyata ketika istilah itu dirubah, maka berubahlah rasa. Anak berkebutuhan khusus menjadi insan berkemampuan khusus. Bahkan kami menemukan salah satu binaan kami, dia DOS gitu, GS, itu kan istilah manusia. Hari ini dia lulus S1 dan menjadi guru TK, dan orang tuanya mendirikan TK khusus untuk anaknya ini, dan anaknya dengan sangat bangga mengajar, kebetulan dia akhwat, dan diterima oleh siswa-siswi, oleh anak didiknya dengan bahagia, menjadi guru favorit. Kenapa? Karena tidak ada anak berkebutuhan khusus yang adalah insan berkemampuan khusus. Namanya tadi katanya Naja. Itu selain juga seorang anak yang terkena cerebral palsy, lumpuh otak. Boleh? Lumpuh otak. Tampilan. Coba Kak Irfan minta. Naja adalah anak yang terkena lumpuh otak sejak kecil, namun hafal 30 juz Al-Quran karena ibu mendampinginya. Walaupun ibunya belum hafal 30 juz. Halamannya juga. Surat dan ayatnya juga enggak? Suratnya sama halamannya Okay. berapa? Oke. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Masya Allah. Surat apa aja? Surat apa? Hadis berapa ya? Di halaman itu ayat teratas. Pertamanya ya baca. Masya Allah. Inilah yang menjadikan banyak orang yang akhirnya melihat Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang sesungguhnya tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diremehkan dengan hanya dipalsukan halamannya oleh orang-orang yang ingin menghilangkan Al-Quran itu, menambahkan ayatnya. Karena Allah menitipkan, termasuk pun pada seorang anak yang cerebral palsy kata-kata itu otak. Kali ini akan menyebutkan halamannya saja. Halamannya saja. Kak Irfan meminta Naja untuk membaca di halaman 268 saya temukan halamannya ayat teratas.
الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. Subhanallah. Anda tahu apa yang dilakukan ibunya? Sejak bayi ini dikatakan cerebral palsy, sejak bayi ini dikatakan lumpuh otak oleh dokter, maka ibunya berkata, Allah pasti menitipkan sesuatu yang hebat pada anak ini. Setiap anak ini tidur, diputarkan murotal Al-Quran. Ketika bangun, dibacakan Al-Quran. Dan ternyata ayat-ayat yang keluar dari kepalanya adalah sesuatu yang diinvestasikan oleh orang tuanya dengan sabar. Pertanyaannya, seberapa seringkah Anda baca Al-Quran ketika di rumah? Dari mulut Anda, dari suara Anda yang diperdengarkan untuk anak-anak Anda. Itulah yang membuat ketika suatu hari nanti dia memegang Al-Quran, yang ingat adalah peristiwa bersama dengan ibunya. Ini lihat. Subhanallah, ya Allah. Kalau seorang najah, cerebral palsy, lumpuh otak, ternyata sedemikian sangat menerima Al-Quran dan mudah. Kenapa? Bisa jadi karena dia dijaga apa yang dia makan, apa yang dia lihat, lingkungan yang ada di sekitar najah. Dan Masya Allah, ini sebuah titik bukti. Kalau saya, Anda, anak kita justru hari ini tidak menerima lumpuh otak dan kok tidak hafal Al-Quran, berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu. Kita lihat berikutnya. Ayah bunda, lingkunganlah yang membentuknya. Perhatikan baik-baik. Tendency to be fearful. Bayi-bayi ini adalah bayi yang sama. We didn't learn Bagaimana anak-anak kita? things. This is Mereka fitrah. this is speech. Bahkan pun ketika mereka dikasih ular piton, tidak satu pun yang ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ular itu apa. Because the mothers are fearful. Inilah yang ingin saya sampaikan pertama kepada Anda. Ketakutan dan keberanian kadang-kadang adalah bagaimana Anda memperkenalkannya. Kemalasan dan semangat adalah bagaimana Anda memberikannya. Jadi bayi ini tidak takut. Kemudian buatlah penelitian. Apa penelitiannya? Ada seekor kera dari lab, hidup di lab, gak pernah lihat ular, dikasih ular mainan, tidak takut dia. Tapi bedanya, seekor kera yang diambil dari tengah hutan, dikasih ular mainan, ketakutan dia. Ini mana lingkungan? We'll have learned to be snakes from watching the reactions of other Anehnya, hasil video dari kera yang ketakutan, hasil video ditonton oleh kera yang sebelumnya gak takut jadi jelek. Hanya 24 menit nontonnya. Sebuah waktu yang sangat singkat. Setelah 24 menit dimatikan TV-nya, dikasih ular mainan. Kera yang sebelumnya itu tidak takut, ikut-ikutan takut. Maka lingkungan itu sangat cepat pengaruhnya. can be easily learned. Jadi jangan sampai anak Anda SD-nya bagus, TK-nya bagus, SMP-nya di SMP biasa. Hati-hati. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya, hafalan anaknya hilang, bahkan anaknya sedemikian merasa bebas merdeka karena kedewasaan emosinya belum terbentuk. Karena Anda sampai SMA, minumannya harus benar-benar Anda bisa paksa dia. Anda bisa paksa dia untuk menuntut ilmu di tempat yang baik. Karena setiap anak fitrahnya itu baik. Ada seorang ibu lapor kepada saya, Pak Aris, nyesel banget saya Pak Aris. Kenapa nyesel Bu? Anak saya Pak Aris sekarang ke masjid pun susah. Dulu waktu SD Pak Aris gak usah disuruh ke masjid. Sekarang baca Al-Quran juga susah. Kenapa Bu? Saya nyesel banget. Saya sekolah anak saya sekolah umum. Karena di sana pun ketika dulu juga gak ada yang ngerti dia tuh sholat duhur. Ketika pulang ya Allah Pak Aris. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Hati-hati jangan sampai karena Anda berpikir cari murahnya, yang berpikir cari dekatnya, bahaya sekali. Dan saran saya, karena setiap anak terlahir mau belajar dan pantang menyerah, maka ketika orang tua masih bisa memaksa, mohon maaf nih saya ingatkan benar, memaksa anaknya untuk bersekolah di sebuah tempat yang baik, masalah. Karena sesungguhnya anak-anak kita, generasi milenial dan generasi alpha saat ini itu lebih suka yang mudah, karena mereka adalah generasi instan. Ciri-ciri generasi alpha saat ini yang lahir tahun 2011 ke atas, kalau generasi milenial itu yang tahun 2000 ke atas, ternyata dia suka banget hal yang instan. Ciri-cirinya adalah kalau mainannya rusak nggak mau perbaiki, pengennya beli baru. Itu contohnya. Sampai di rumah capek ya udah lihat orang lain cuek.
Makanya itu karena pengaruh lingkungan secara global. Yuk kita lihat. Ini loh anak kita. Mereka adalah anak yang berani bangkit setiap kali jatuh, berani mencoba hal yang baru. Bahkan setiap kali dia berjalan dan jatuh, nangis dia, tapi dia bangkit setiap kali jatuh. Itulah sifat anak kita. Jadi mereka ini adalah orang yang benar-benar asal takut. Ingat baik-baik. Apa yang menyebabkan mereka malas? Yang menyebabkan mereka malas adalah karena adanya kesempatan untuk malas. Tidak adanya sistem yang menjadikan dia harus bangkit. Ingat baik-baik. Memang di sekolah Islam terpadu itu capek. Saya bilang nggak capek. Dari pagi sampai sore, agenda padat. Memang seperti itu harusnya. Karena mereka bisa dipaksa. Tuh lihat. Nah, itulah anak-anak kita. Mereka adalah orang yang berekspresi. Mereka pemberani, mereka mencoba hal yang baru. Bahkan ketika dia di dalam kelompok ini, dia berusaha untuk keluar, walaupun setelah itu dia masuk lagi. Nah, oke. Nah, apa maksudnya sih? Ada namanya law of projection, hukum masa depan. Hukum masa depan itu begini. Orang suka mengeluh. Biasanya dunia nggak nyaman. Lain sekatul, la azidannakum, wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Maka orang yang dia suka mengeluh dengan suaminya, suami tidak lagi mencintai dia dengan cinta yang sama pertama kali bertemu. Kenapa? Gak enak banget lihat orang mengeluh. Guru yang suka mengeluh akan menjadikan keikhlasannya berkurang. Ibu yang suka mengeluh akan menjadikannya rapuh. Coba deh, Anda ngomong gini ke suami, ayah, capek banget tau gak? Punya anak 5 capek banget. Capek ya. Capek tau gak ya? Satu belum selesai, satu enggak. Ada ayah capek atau ya. Nah ya. Anda ngomong seperti itu. Apakah suami langsung menikmati? Tidak. Justru suami itu melihat Anda lemah. Ada seorang ibu, ini bisa nyata di Jakarta. Ibu ini datang ke psikolog. Curhat, Bu, tolong nasihati saya, tolong tenangkan saya tuh bingung, Bu. Setiap kali saya merapikan, rusak lagi, nggak rapi lagi anak-anak saya, Bu, ya Allah. Ada berapa anak Ibu? Ada 3, Bu, masih kecil-kecil, masih SD, semuanya juga. Terus pokoknya gitu, Bu, pokoknya rumah berantakan, coret-coretan, karpet tumpah sana tumpah sini, capek, Bu. Saya kan pengen juga kayak teman-teman gitu. Di rumah saya gak ada pembantu, Bu. Kemudian psikolog ini kebetulan dia dasar Islamnya bagus. Dia bilang gini, coba Ibu pejamkan mata. Sekarang bayangkan rumah Ibu bagus, wangi, bersih, indah, harum, rapi. Senang? Senang? Terus, tapi gak ada anak. Hanya Ibu dan suami Ibu. Setiap hari tempatnya rapi banget, tapi gak ada anak. Langsung ini, gak apa-apa, Memang seperti itu anak-anak. Jadi kalau rumah temboknya kok rapi banget, gak ada coretan apapun, sedangkan ada anak balita di sana, berarti ibunya galak. Nah, itu. Harusnya disiapkan tembok. Kalau saya, karena saya belajar parenting, saya siapkan anak saya. Ada salah satu tembok yang memang saya cat warna putih. Langsung saya kasih spidol warna-warni, nih, karena itu motorik, nih, karena itu begini, mencoret sana, coret sini, udah gitu dia coret sana, coret sini. Ternyata untuk membuat tembok ini putih lagi, saya hanya butuh waktu 30 menit kok. Cari cat baru, udah selesai. Sebelum itu saya abadikan dulu itu untuk anak mereka nanti, karena saya berprinsip suatu hari nanti mereka harus tahu nama kelas kama robayani sohiro. Sebagaimana orang tuaku memperlakukanku ketika kecil. Makanya para ayah, ini saya kasih tahu ya, para ayah di sini orang bimbang. Karena para ibu biasanya ayah itu nggak hadir. Bahkan hari ini ada ayah yang telah pakai WhatsApp istrinya, udah selesai belum? Kenapa? Karena terkadang dia berprinsip urusan anak, urusan ibu, urusan saya cari duit, titik. Padahal di Al-Quran seorang ayah menasihati anak bisa sampai 10 kali, sedangkan ibu 2 kali. Artinya adalah ayah itu penting. Makanya ayah yang ada di dunia adalah ayah yang hebat. Kama robayani sabiro,
sebagaimana orang tuaku memperlakukanku ketika kecil. Makanya ayah ketika ngajak anaknya untuk bermain, berenang, ayah yang baik pasti berenang di tempat yang cetek bareng anaknya. Itu anak yang baik. Masa ayah anaknya suruh sana, ayah di sana, itu namanya menyerahkan diri sendiri. Makanya kadang-kadang coba Anda bayangkan, ayah datang ke kolam renang, gak bawa anak, terus main di tempat yang cetek, pasti orang gila itu. Kebahagiaan itu adalah membersamai. Nah, sekarang kita lihat law of projection. Apa yang Anda pahami tentang masa depan anak Anda? Bagaimana mungkin Anda menginginkan anak Anda solid, sedangkan Anda tidak punya kemampuan hebat? Makanya perlunya sinergi, perlu kerjasama. Dengan apa? Dengan sekolah yang baik, yang memang jelas-jelas teruji. Coba bayangkan, sudah orang tuanya kemampuan Islamnya kurang bagus, kemudian menyekolahkan anaknya ke padang asal, pasti masa depan anaknya sudah terlihat. Coba kita lihat, perhatikan ya bandul-bandul ini, Bu, Pak. Bandul yang paling kanan itu warna merah. Berikutnya hijau, biru, kuning, dan merah kembali. Semuanya 250 gram. Panjangnya 30 cm. Yang kedua ini adalah 50 cm, yang ketiga 40 cm, yang ketiga 30 cm, yang terakhir 35 cm. Ketika yang 30 cm digerakkan dengan substans tali yang sama di atasnya, maka yang ikut bergerak adalah yang panjangnya sama dan yang beratnya sama. Ini yang warna kuning bergerak. Ini namanya korelasi. Ini sunnatullah. Kemiripan menarik kemiripan, kebaikan menarik kebaikan. Lingkungan itu sangat terkait dan mempengaruhi orang-orang yang mirip di dalamnya. Makanya perhatikan baik-baik. Kenapa ini kok bergeraknya sama? Orang malas sudah senang ketemu dengan orang malas. Ini anak-anak sekolah saya kasih tahu. Kalau kalian ketemu dengan orang yang malas pasti terpengaruh. Mau saya sempat ya, coba tanya teman kalian. Sudah selesai belum tugasnya? Belum. Yes, sudah temennya. Gitu. Orang media dia senang tahu banyak teman. Ini perhatikan. Ini penelitian terbaru tahun 2019. Some people swear by it, others say it's an old wives' tale. Ada dua bunga yang jenisnya sama, A dan B. Yang A diberikan kata-kata positif, yang B diberikan kata negatif. Let's begin. You are so Hari pertama, it's so beautiful. kamu sendiri yang indah, So much because I love diciptakan indah. you. Saya love you. senang What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Kamu gak bisa That's tumbuh. a sack can't grow. You dumb sack of crap. Gak bisa tumbuh. Umpat So thirsty. dihargai yang A. Growing up so fast. Salah. Now shut up. Perlakuan. You're so much Ini prettier bunga, than all these bukan sluts. manusia. Seriously, you should be in a botanical garden. Nih, kabar indah. I am serious. Serius. Nih, tuh, kamu indah kan? You look fierce. Kamu indah. You look like marijuana came down with polio. Hari ke-15 kita lihat. Tuh, ini tuh udah gak nyaman dilihatnya. Aurat lagi. Tuh, kita lihat dari 20. Ayo dan bunda, penelitian ini membuka mata kita. Bunga saja yang notabene diam sebagaimana kita lihat setiap hari, ternyata hasilnya beda dengan perlakuan yang berbeda. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Isn't daddy? Diajak ngobrol, Friends. dihargai. These Nih, are our clippings. You know any of these guys? sudah mulai layu, Of course you don't. jatuh, mau mati, daunnya hilang. Yes, there's your son. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda lakukan terhadap anak Anda? Apa yang dilakukan guru kepada muridnya? Lingkungan itu berpengaruh. Big and strong, just like his old man. Kenapa disatembelkan? Agar kita ngerti. Pohon saja menangkap pesan. Sesuatu yang ada di sekitar kita juga sama. Gonna have an accident too. Ini yang akan kita pelajari. Kenapa merajut mimpi buah hati bersama sekolah itu penting. Kenyamanan guru terhadap anak Anda itu penting. Kenyamanan anak terhadap guru penting. Kenyamanan orang tua terhadap sekolah juga penting. Ini ya. 8:30. I can see how it's Oke ya, kita sekarang udah tahu ya hasilnya. You grew a total of Oke, sudah clear. Yang pertama saya close.
Law of projection. Perhatikan baik-baik. Ketika sebuah kamar tertuliskan tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya, maka ternyata hanya 2 dari 10 orang yang mematikan, hanya 20 dari 100 orang. Kenapa? Karena ini kalimat perintah. Ketika diganti dengan tulisan yang baru, 100% orang akan mematikannya, termasuk ada orang bilang dimatikan yang kedua. Yang matikan kaca ini benar-benar banyak umur dari segini, kan gitu. Itu beda. Yang kedua itu memberi, yang pertama meminta. Itu bedanya. Ini adalah bagaimana kita coba melihat. Kita lihat di berikutnya. Ini singa, Bu. Singa ini adalah seekor hewan yang ditolong dari perburuan liar, diperlakukan dengan baik oleh 2 bersaudara. Diperlakukan dengan cara yang baik, diberikan tempat yang nyaman, makan yang cukup, dan diajak komunikasi. Itu yang perlu Anda tahu. Dan ternyata singa yang seharusnya buas justru malah lebih jinak daripada kambing. Ini singa. Diperlakukan dengan baik, diajak komunikasi, kemudian dia benar-benar diberikan rasa nyaman. Coba ya, bayangkan. Akhirnya singa ini semakin hari semakin besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan berikutnya tidak boleh hidup di antara penduduk. Gak boleh. Makanya singa ini harus dikembalikan ke habitatnya, yaitu hutan belantara Afrika, bertemu dengan singa-singa yang lain. Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata singa ini ketika hari-hari berpisah dengan 2 bersaudara ini sedih banget. Karena dia harus dikirimkan ke hutan belantara, terpisah dari 2 orang yang menolongnya. Dan ternyata satu yang perlu Anda tahu, singa saja itu ternyata menjadikan dirinya benar-benar merasakan cinta, merasakan kasih sayang. Itu singa. Sepanjang jalan singa ini pun diem tuh. Dan akhirnya dilepaskan di hutan belantara Afrika. Ketika dilepaskan, 3 tahun tidak lagi bertemu. Dan ingat, singa tidak bisa komunikasi sebagaimana kita. Gak ada WhatsApp, ya kan? Gak ada update status gitu, kayak kita kan suka update status. Apa? Singa ini akhirnya semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, dan 3 tahun kemudian 2 bersaudara ini menjenguk. Persis kalau kita jenguk anak kita di pesantren gitu kan. Dan ketika menjenguk, 2 bersaudara ini ditemani penembak bius jitu untuk mengantisipasi kalau sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ternyata singa yang dulu dipelihara, singa yang diperlakukan dengan cara baik, turun dari atas bukit seolah-olah tahu ada seseorang yang menjenguknya, dan terlihatlah sesuatu di luar nalar manusia. Singa yang sedemikian buas ternyata mampu tetap mengenali dan mengucapkan terima kasih sebagaimana harusnya manusia. Ya, coba lihat. Merangkul, memeluk, dulu kan masih bisa digendong, sekarang nggak bisa gede. Kalau dulu sebesar kami, sekarang besar anak sapi. Coba bayangkan, singa saja yang sedemikian kata kita adalah hewan buas masih menghargai orang yang menolongnya, membantunya, apalagi anak kita, gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada ketulusan, adanya keikhlasan dan penghargaan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Malu kita. Ini lihat, kalau suruh ngomong singa ini bilang kemana aja, gitu kan? Dan hebatnya adalah ini hukum psikologi. Singa yang lain ikutan jinak. Coba bayangkan, kalian temennya jinak, ya jinak ya. Nah, penelitian dari masalah emosi Jepang yang awalnya kita dasar dulu, karena dasarnya penting. Masalah emosi dari Jepang membuat sebuah penelitian. Bapak dan Ibu boleh coba. Ketika nasi dimasukkan ke dalam toples, toples kemudian dikasih label positif dan negatif, ditutup di toples ya. Nasi yang pertama ditulis pintar, cantik, cerdas, rajin, sabar. Yang kedua bodoh, goblok, tolol, jahat, malas. Dan setiap hari diletakkan di ruang tamu atau tempat umum yang setiap kali orang lewat itu membaca. Coba bayangkan, setiap orang membacakan berdasarkan label. Pintar, cerdas, rajin, sabar. Dia tuh bodoh, goblok, tolol, jahat gitu. Setiap kali orang membaca, 7 hari kemudian seperti ini sih. Anda nggak usah praktek ini kelamaan. Di rumah aja orang sakit.
Anda kerjasama dengan 3 orang. Orang yang pertama ngomong, Masya Allah, setelah sembuh ya, lebih cerah sekarang wajahnya, semoga cepat sembuh, lebih cerah, wajahnya lebih segar. Kemudian orang yang kedua, gemuk, memang melihat wajahnya begini, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, lebih segar wajahnya, lebih cerah. Ngomong gitu. Yang ketiga ngomong yang sama, kamu sakit gak sih? Masa sakit seperti itu? Nah, itu ternyata yang muncul adalah kebahagiaan orang yang sakit. Daripada ketika ada yang gemuk langsung begini, kamu sakit apa? Pucat banget. Hati-hati lu. Tetangga saya pucat kemarin, meninggal mendadak. Itu ternyata mempengaruhi. Semakin yang ngomong dokter semakin percaya dia. Makanya hati-hati. Anda ngomong harus hati-hati. Ada seorang ibu kemarin datang ke seorang terapis psikologi. Karena anaknya suka ngambil barang orang lain, ngambil punya temennya, padahal udah dipakai. Pokoknya dia senang aja ngambil, sampai cap sekolah dia juga ngambil. Cap itu, cap. Sampai sekolah dia nyari cap, mana dia ambil anak ini, repot dia. Ternyata setelah ditelusuri ke belakang, dulu kata ibunya yang ngomong, apa mungkin karena ini Pak ya? Dulu ketika anak saya ajak jalan-jalan ke mall, itu ngambil permen, saya nggak tahu. Tapi kasirnya bilang, ibu permennya nggak dibayar sekalian. Permen apa ya kata ibunya? Bu, maaf anak ibu tadi ngambil permen dimasukkan ke kantongnya. Ibunya langsung gini, keluarin nggak permennya? Keluarin nggak? Kalau mau permen ngomong, jangan jadi maling. Kalau kamu kecil seperti ini sudah mengambil, kalau gede mau jadi apa? Jadi maling kamu nanti. Oh enggak. Kata-kata yang dikatakan oleh ibunya gitu, ternyata masuk ke dalam pikiran bawah sadar yang kepalanya sampai 90% itu. Dan anaknya luar biasa. Seperti doa aja itu. Nih, lihat nih. Anda ngomong gini ke anak, nah, ibu senang lihat kamu pulang tepat waktu. Terima kasih ya kamu disiplin. Itu lihat hasilnya. Anaknya berangkat ke masjid, ibunya caranya bagus. Kamu berangkat ke masjid ya, keren. Saya suka kamu berangkat ke masjid. Makasih ya, mantap. Itu ternyata anak itu bangga baik gitu. Dan ketika ayahnya datang, ngomong ke ayahnya, ayah tahu nggak tadi? Rudi baru kelas 3 SD gitu. Rudi tadi tahu nggak ya? Ketika dulu masuk tuh ya, padahal dia hari libur. Masya Allah, ya tuh ayah karena tahu ayahnya langsung bilang, makasih Rudi. Walaupun ayah tidak terima, kamu masih keren. Itu masuk bawah sadarnya. Daripada ayah bilang, tumben pasti ada maunya. Nah, saya. Makanya IQ itu penting. IQ itu adalah intelligence quotient. Ini anugerah. Anak pintar menghafal, anak pintar matematika, anak pintar hafalan, anak mampu untuk mengajarkan soal-soal. Itu juga penting. Walaupun hari ini banyak didalilkan oleh mesin. Ya. Kemudian EQ juga penting. Kecerdasan emosi, anak berani tampil tadi itu, berani tampil. Itu juga luar biasa loh. Nah, itu tampil, berani tampil. Kemudian bagaimana dia mau untuk berpendapat, bagaimana dia juga mau untuk menjadi ketua kelas, mau menjadi ketua panitia. Itu kecerdasan emosi, itu penting. Anak Anda harus ikut eskul. Makanya Ibnu Qayyim harus ada eskul, harus ada, sehingga anak-anak berekspresi. Ada mungkin panahan, berenang, kalau perlu suatu saat berkuda. Kan itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Teman saya walaupun tak punya kolam renang, ada eskul renang. Kenapa? Karena dia bisa untuk menyewa kolam renang di hari tertentu dengan harga yang murah. Namanya juga ketemu sama teman kan gitu. Ditutup kecuali untuk kami. Bisa, ternyata bisa. Kalau nggak semua kolam renang. Panahan juga gitu. Ada orang tua murid yang memang dia punya hobi panahan. Akhirnya bawa bahan-bahannya itu ke sekolah. Jadi semua tadi sinergi kerjasama. Tidak harus selalu itu dibangun oleh sekolah sendiri. Orang tua proaktif. Kepala sekolah, ya saya punya usul. Akhwat itu ada ekskul masak-masak deh. Tapi Bu, tenang aja, saya punya alat masaknya, saya punya kompornya, kapan maunya? Nah gitu, hari proaktif. Karena hari ini banyak wanita nggak bisa masak, semua instan. Bisanya masaknya
mie instan. Nah, gitu. SU, Gubernur Bayu. SU ini penting. Kenapa banyak koruptor di Indonesia? Karena mereka pintar dan emosinya cukup bagus, tapi bisa berrekayasa. Karena mereka hanya takut KPK, tidak taat pada Allah. Pakai KPK itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya selalu bilang ke teman-teman, KPK tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah pendidikan keluarga yang disediakan dengan sekolah dari sejak dini. Diberitahu anak tentang bagaimana kejujuran, bagaimana kedisiplinan, bagaimana ketaatan. Dan ini Bu, ada ilmu yang namanya AQ, Adversity Question, kecerdasan menghadapi kemalangan. Mohon maaf, ini akan saya jelaskan lebih banyak nih. Ibu, kalau anaknya ketinggalan barang di rumah, jangan diantar ke sekolah. Titik. Biar anak Anda tahu bagaimana rasanya cari dulu. Setiap kali ketinggalan diambil sama ibunya. Ibunya anaknya harus bilang sudah lagi masih datang. Dia waktu olahraga, jam olahraga, nggak pakai baju olahraga, nggak usah diantar baju olahraganya. Dia udah tahu bagaimana aneh olahraga pakai baju yang bukan baju olahraga. Dan akhirnya dia ingat. Mungkin sampai di rumah marah, Mama, kenapa sih nggak diantar? Kan aku malu. Terus yang nggak bawa baju olahraga siapa? Saya. Terus yang ketinggalan sama saya. Terus kenapa Mama yang nangkap? Kemarin Mama ikut parenting. Yang membuat kita kuat adalah kita harus bertanggung jawab dan harus merasakan bagaimana rasanya olahraga nggak pakai baju olahraga. Nanti berikutnya dia akan ingat itu. Masa ada anak sekolah asal tinggal doang. Itu benar itu terjadi di Bogor. Karena anaknya itu jemputan. Karena temennya manggil, langsung masuk tasnya tertinggal. Coba bayangkan. Karena ibunya habis ikut acara parenting, ibunya bilang, Pak Aris keren banget. Kenapa anak saya nangis? Nangis kenapa? Sekolah Pak Aris, tasnya ketinggalan. Dan saya ikut kata Pak Aris, gak akan saya antar tas. Dan dia akhirnya satu hari belajar tanpa buku. Tengok kanan, tengok kiri. Tapi alhamdulillah Pak Aris, sekarang gak lagi-lagi dia kapok katanya. Itu namanya adversity question. Gitu loh. Masuk ada anak maghrib camping keluar sekolah, mak maghrib sudah pada datang, bawain makanan anaknya, bawain selimut anaknya, ada bawain bantal, ada main kasur, ternyata pindah tidur. Justru anak Anda merasakan bagaimana tidur di alam terbuka. Si ibu bilang, kasihan Pak, anak saya itu asma. Justru asma itu sembuh dengan menghadapi masalah. Kenapa anak kampung itu sehat? Karena hujan-hujanan. Ini ada ibu di Bogor yang satu bilang ketika pas hujan, jangan hujan-hujanan. Kalau kamu hujan-hujanan sakit tahu nggak? Kalau sakit nggak bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, biar repot ibu. Intinya adalah jangan hujan, nanti ibu repot kan gitu. Tapi ibu yang satu bilang, nah itu hujan, ojek payung, rezeki. Beda, semakin dia hujan-hujanan semakin bahagia. Itu menurut ada anak-anak ojek payung. Setiap kali payung dikasih orang, dia hujan-hujanan. Habis selesai, dapat duit. Tapi di rumah siapa? Temennya yang hujan-hujanan pakai, jangan segar kan gitu. Itu adalah adversity question. Hati-hati. Setelah membuat sebuah program sekolah, nanti kita akan diskusi nanti dengan Pak Iksan. Kemudian dia itu satu kos dengan saya dulu. Satu kos. Sama-sama kalau pas remedial bareng, ya sama. Iya, remedial bareng, makan bareng gitu. Ya, itulah romantika anak kos. Kalau pas biasanya, dulu kan masih biasanya belum sama-sama belum sampai saling pandang, saya tidak tahu biasanya. Tapi yang luar biasa adalah adversity question adalah biarkanlah anak Anda menyelesaikan masalahnya yang seharusnya dia bisa selesaikan. Biarkan dia mengerjakan PR-nya walaupun salah daripada benar semua yang mengerjakan Anda. Itu maksud saya. Ibunya mengerjakan ini loh ini depannya, kamu anaknya bebas. Lalu terus Bu, mantap ibu ya. Anak kelas 2 yang mengerjakan ibunya matematika, benar. Adversity question. Coba perhatikan. Kita belajar dari hidup beruang. Bu, ini beruang. Nah jadi anaknya malu manusia kalau lihat ini.
Jadi beruang ini tahu kalau anaknya harus kuat. Dia tahu kalau anaknya ini harus mampu menghadapi masalah sepeninggal dia. Karena dia ada di kutub, maka dia harus mengajarkan anak ini sanggup menghadapi salju yang dingin. Tidak dimasukkan ke goa. Lihat. Bahkan pun ketika dia tergelincir, ibunya mengajarkan. Ini sinergi. Kebetulan kalau beruang itu tidak ada sekolah, maka ibunya jadi gurunya langsung. Karena Anda ada sekolah, itulah sinergi kerjasama. Lihat nih. Anak beruang ini mencoba naik, jatuh lagi. Mencoba naik, jatuh lagi. Mencoba naik, jatuh lagi. Dan saya kagetnya adalah ketika anak beruang ini hampir sampai, Bu, hampir sampai, Pak, ibunya ini justru mendorong anaknya untuk turun kembali karena belum terampil. Langsung ibunya bilang, balik lagi dari awal. Apakah karena ibunya jahat? Enggak. Apakah karena dia tega? Enggak. Karena dia tahu ternyata remedial itu penting. Makanya kalau anak Anda remedial, itu belum tentu bodoh. Itu untuk meningkatkan kecerdasan dia. Dia lihat, lebih jauh, lebih dalam. Tapi yang penting adalah dibersamai, tidak ditinggalkan. Tuh kita belajar dari beruang. Ditungguin, gak ditinggalin. Makanya kalau Anda hari ini melihat film ini, harusnya kita berkaca. Ini capek benar. Tapi dulu pun dia juga seperti itu sama hidupnya. Itu kan sesuatu yang berputar, ilmiah, alami oleh dia. Coba akhirnya apa? Anak beruang ini akhirnya berusaha untuk menyelesaikan, menuntaskan. Dan ternyata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan akhirnya anak beruang ini pun lulus. Dan setelah lulus dia masuk ke berikutnya, ikut semak belukar ini. Ada duri, ada yang bisa melukai. Ini induk beruang saja tahu bagaimana memperlakukan anaknya. Nah, ada AQ, adversity quotient. Saya kasih contoh. Contoh sederhana tentang AQ. Anda bilang beranak-anak Anda, nah, baju yang kotor tolong masukkan ke wadah ini. Kalau baju kotor tidak masuk ke wadah ini, maka tidak akan dicuci. Titik. Nah, itu adalah bagaimana mereka bertanggung jawab. Dan ternyata mulai anak Anda dari tempat tidurnya, salah satu ciri keluarga yang membiarkan anaknya tidak merapikan tempat tidurnya sendiri, maka dia akan membiarkan anak ini tidak bertanggung jawab. Harus diajarkan, dibersamai, dikasih contoh awalnya. Walaupun tahap awal pasti tidak serapi ketika Anda merapikannya, tapi juga lebih bagus daripada dirapikan oleh Anda atau bibi. Harus bertanggung jawab. Siapa yang makan, tolong tempat makan yang sudah selesai taruh di dapur. Itu harus diungkapkan. Jangan sampai ada marah, belum pernah membuat aturan. Gitu. Kita lihat ini, AQ. Ada sebuah film tentang adversity quotient. Anda lihat ini. Anak nomor 4 ini dari Kazakhstan, namanya Abikar Majabayev. Ini bukan masalah tarik tambangnya, Bu, Ayah dan Bunda. Ini bukan masalah tarik tambangnya. Tapi ini sebuah contoh tentang karakter, adversity quotient, kecerdasan menghadapi kemalangan, kecerdasan menghadapi masalah. Jadi anak Anda, buah hati Anda di sekolah maupun di rumah harus belajar bagaimana dia bertanggung jawab, disiplin, menjalankan tugas, komitmen. Itu penting tidak? Ketika gurunya berkata, jangan lewat garis merah, nak. Kalau lewat garis merah kalah. Kamu gak boleh lewat garis merah. Ini komitmen sendiri nih. Namanya udah lewat semua itu. Makanya film ini menjadi viral karena film ini menunjukkan komitmen, kesungguhan, kesabaran, ketekunan, keuletan yang digabung menjadi satu menghasilkan keajaiban, menghasilkan kekuatan yang baru. Ini lihat. Dan yang luar biasa adalah ternyata kameramen itu lebih suka nyuting anak ini. Bukan lebih suka nyuting yang menang. Kenapa? Karena ini contoh nyata ini. Anak ini pantang menyerah tuh. Pantang menyerah.
pantang mengeluh. Tuh, akhirnya apa? Bisa membuat teman-temannya ikut semangat. Setelah sampai belakang, apa yang terjadi? Ternyata setelah sampai belakang, anak ini maju ke depan. Itu namanya leadership, kepemimpinan, kesiapan untuk berisiko lebih, kesiapan untuk berkontribusi lebih, kesiapan untuk memberi lebih. Tuh, lihat, tuh, lari dia ke depan. Makanya Ibnu Qayyim Islamic School harus buat program. Anak-anak harus disertakan untuk ikut lomba. Tidak lomba di sekolah saja, lomba antar sekolah, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Biar apa? Anak ini mengetahui bahwa dia adalah duta yang dihargai dan harus melakukan ekspresi baik. Jadi jangan sampai anak-anak Ibnu Qayyim jago kandang, nggak boleh. Harus ada keluar, bertemu dengan sekolah yang lain, bukan untuk mendapatkan juara, itu nomor 15 juara itu, tapi untuk mendapatkan pengalaman. Tuh lihat, maju mundur, ini capek banget wajahnya. Nah, tuh, langsung nangis gitu. Tapi akhirnya apa? Menang dia. Karena lawan yang kuat juga capek juga. Biasa dia capek, lawannya juga capek. Dia semangat anak ini jadi kader juga dia. Keren banget itu gitu kan. Akhirnya apa? Di belakang lagi dia. Dan alhamdulillahnya anak ini membawa pengaruh. Lingkungan itu berpengaruh. Pengaruh teman-temannya yang sebenarnya loyo, jadi pede lagi. Dan akhirnya anak ini bersama dengan timnya menang. Ini walaupun tarik tambang setiap tahun di Indonesia juga ada, tapi beda dengan timnya. Akhirnya apa? Penghargaan dari temennya, ngos-ngosan dia. Temennya langsung bilang keren, gurunya langsung bilang mantap. Nah, makanya sekarang ini untuk para asatidz dan juga yayasan, saya yayasan dulu karena ini kan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Sekarang yayasannya dulu, jangan orang tuanya dulu, orang tua nanti belakang. Yayasan dan juga pihak guru, ustadz-ustadzah harus memberikan peluang anak-anak ini untuk tampil. Itu penting. Tadi anak ketika maju itu keren, tampil. Tapi bukan untuk buat dia sombong, bukan, untuk memberikan kepercayaan, trust. Ada sebuah sekolah Islam terpadu di Bogor. Suatu hari ada namanya market day. Anak-anak itu merencanakan mau jualan apa. Mereka yang jualan, dia beli juga mereka juga. Jadi hari itu kantinnya tutup. Kantin sengaja tutup agar anak-anak itu ketika pas istirahat itu beli di jualan mereka. Jadi memang sih yang dapat ibunya juga sebenarnya. Sampai juga ibunya, tapi ibunya senang karena anak-anak ini mau latihan jualan. Ada yang bawa somai dengan kompornya, kompor kecil itu. Tapi ternyata ibu senang karena ibu tuh kalau di rumah juga nggak ada aktivitas banyak. Wah, mempersiapkan. Tapi anak-anaknya itu yang jualan. Layani ada kelas, ada kelas, ada tulisan jual berapa gitu. Dan saat itu dikasih tahu orang tua, ayah dan bunda luar biasa, hari ini ada marketing, tolong uang saku anak Anda ditambah. Dia tidak jadi penonton, masa punya jajan yang harus gitu. Tuh. Untuk sukses itu harus bergerak. Kita masuk ke titik perubahan. Tadi sudah ya adverse education. Jadi kesimpulan yang utama tadi adalah kalau anak Anda remedial, ulangannya diulang, itu sebenarnya baik asalkan anak Anda mau hadir ke sekolah untuk remedial. Tugas orang tua adalah mendorong anaknya remedial dan gak apa-apa. Kamu insya Allah bisa. Yakin, jangan sampai malu-maluin. Kayak itu gak akan remedial lagi. Itu juga sama, sama anak itu juga remedial. Kamu tuh keturunan remedial lah. Gitu. Saya juga sering remedial kok. Mas Insan tahu benar saya tahu benar dia. Jadi kalau Mas remedial kami berdua sering. Tapi apakah karena itu kami hari ini akhirnya menjadi sesuatu? Bukan, karena kami bersama dengan orang-orang yang menyemangati kami. Lihat nih, kita lihat ya. Perhatikan ini. Film ini keren banget. Ada eskalator, ada tangga manual. Kenapa orang lebih suka naik eskalator? Praktis, bagus, cepat.
Mengapa tangga manualnya nggak laku? Capek. Pertanyaannya bagaimana caranya agar tangga manualnya dilewati dan eskalatornya ditinggalkan? Mana eskalatornya? Betul kan? Turunkan eskalatornya ke bawah sehingga orang nggak sampai-sampai. Itu kan sama saja. Bagaimana caranya Ibnu Qayyim sekolah menjadi sekolah terbaik? Gampang, tutup dan bakar semua sekolah sekitarnya. Kan gitu. Nggak bisa mematikan eskalatornya. Ternyata cara yang bagus adalah ini hari ini yang kita lakukan hari ini. Perbaiki tangga manualnya. Perbaiki tangga manualnya. Saya tadi malam habis sholat maghrib melihat Ibnu Qayyim, alhamdulillah dengan sinergi dengan alumni akhirnya membebaskan tanah. Kemudian akan segera dibangun SD sampai SMA. Bahkan sudah dibeli beberapa rumah untuk TK. Itu yang harusnya terjadi. Rumah tampilannya keren, sekolahnya keren, anaknya bangga, orang tua bahagia. Ini sama saja. Tangga manual ini dibuat menjadi sesuatu yang baru. Ada piano. Tuh, orang yang lewat. Akhirnya apa? Eskalatornya ditinggalin. Karena tangga manualnya berubah. Kan gitu. Itulah kenapa hari ini ada training parenting ini. Biar perubahannya dilakukan bersama-sama. Tidak hanya sekolah saja, orang tua juga melakukan. Karena sebaik apapun anak Anda, mohon maaf, nanti dikembalikan lagi kepada Anda. Gak akan ditahan lebih baik. Wisuda anak Anda nanti diserahkan kepada Anda lagi. Itulah perubahan. Kita masuk ke sini. Luar biasa ya. Teknologi saat ini telah menghilangkan banyak hal. Penjualan kamera itu jatuh drastis gara-gara setiap toko sudah ada kameranya. Bahkan toko-toko hari ini banyak yang tutup gara-gara ada toko online. Penjualan tiket pesawat sekarang sangat mudah lewat handphone masing-masing. Bahkan malam hari pun, tadi malam saya lapar misalnya, klik itu banyak sekali ternyata yang jualan 24 jam di sini. Tinggal klik ada yang nganterin. Luar biasa. Anda dan saya mengalami masa-masa di mana sandiwara Nabi itu indah sekali. Saya sepuh, zaman kembara. Dan itu harus perlu sabar, menunggu sampai besok jam yang sama. Sekarang anak-anak enggak. Tinggal YouTube, Instagram. Anak-anak kita hari ini itu instan. Teknologi memang membantu Anda, tapi tidak bisa menggantikan Anda. Mohon maaf, ini penting sekali. Banyak ibu yang akhirnya anaknya di rumah lebih asik main handphone. Yang penting anaknya nggak kemana-mana. Akhirnya apa? Anaknya kecanduan game online, kecanduan YouTube. Dibersamai. Coba lihat ini. Film yang menggoda dan cukup membuat kita akhirnya mengevaluasi diri. Anak nangis, bapaknya nelpon ibunya, ibunya bilang kasih Mimi, gak ada. Terus apa? Nonton YouTube. Nah, gitu. Anak nangis kasih YouTube. Ayo gitu. Satu. Gak bisa masih nangis mah. Ibunya bilang video call. Tuh. Aduh, kuyuk mana nih? Kuyuk. Oh. Yang dibutuhkan anak itu lekat, pelukan, sentuhan. Jadi ayah dan ibu harus sering memeluk anaknya. Karena anak yang sering dipeluk itu merasa tenang, nyaman. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang sangat mencintai anak dan juga cucunya. Tuh lihat, termasuk ketika Hasan dan Husain naik ke punggungnya ketika beliau sholat, beliau tidak akan berdiri sebelum Hasan Husain turun dari punggungnya. Kata itu. Ini kan diamkan maksud dia. Tuh, ibunya bengong, bapaknya bengong. Anaknya langsung ngomong juga. Gue sombong. Jadi anak itu butuh sentuhan, bukan butuh teknologi. Anak itu netral dia nggak pernah tahu laptop itu apa, handphone itu apa, YouTube apa, nggak tahu. Sama dengan kita dulu. Masalahnya adalah hari ini banyak anak-anak yang menjadi korban teknologi. Sekarang kita masuk sebuah nasihat. Sekarang tuh ayah dulu. Mohon maaf nih, banyak ayah yang mungkin tergetak, makanya hari ini
Tapi banyak ibu yang hadir di sini langsung berkata, tahu gini suami saya paksa berkata Pak, dari nasihatin Pak, ya Allah Pak, dia tahunya itu Pak ya, kan gitu. Ini untuk ayah dan makanya, misalkan bisnis dulu ya sekarang ini. tahu nggak ini Pak Joni? Pak Joni adalah ayah yang sangat bertanggung jawab mencari rezeki. Dia membantu tuang demi anaknya bisa sekolah berpanjang baik, bisa menabung untuk masa depan anaknya. Tapi yang perlu Anda tahu, Pak Joni ini salah dalam mendidik anak. Artinya dia berkata urusan anak, urusan emaknya, urusan anak, urusan ibunya. Tapi ibunya juga sibuk jadi kasir, ngurusin duit. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari anaknya bernama Romi itu datang. Ayah, saya besok tampil drama di sekolah. Ibu guru bilang ayah harus datang karena drama ini untuk orang tua. Apa bilangnya dia? Maaf, ayah nggak bisa datang. Bapak kayak sekali datang, tapi bapak nggak bisa. Bapak nggak bisa. Siapa yang masak beda? Ayo, yang masak untuk pelanggan siapa? Ayo. Dan yang nyari duit siapa? Ayo. Kalau toko ini ditutup, karyawan nanti yang gaji siapa? Ayo. Pada satu hari loh, bukan selamanya loh. Tapi bapak nggak bisa ninggalin restoran. Nah, bapak jadi deh, ya. Tahun depan, bapak pasti kan. Tahun depan dia bilang kayak usia mobilnya dia. Tahun depan, belum tentu juga besok masih hidup. Ini kadang-kadang nih, orang tua nih, kecewa nggak dia? Sudah bener-bener pengen ayahnya datang, ibunya datang, nggak datang. Makanya kalau orang tua nanti ngambil rapot, ibu baik, suami istri harus hadir. Begitu, jangan diwakilin. Rapot yang tidak diambil oleh orang tua, nggak boleh. Oh, tetangga saya nitip sapi aja dijemuk tiap minggu. Masa nitip anak atau belum kayak nggak pernah dijemuk, yang gitu, aneh. Sapi aja dijemuk, takut kurus katanya. Kita lihat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, anaknya sudah besar, bisnisnya semakin maju. Foto kelihatan indah karena belum tentu foto sesuai dengan aslinya. Apalagi update status, kayaknya masalah dong suami istri, setelah itu juga jalan masing-masing kan gitu. Dan apa yang perlu Anda pahami? Ada satu hal yang hilang dalam kehidupan Pak Joni ini, yaitu kebersamaan dengan anak, kebersamaan dengan buah hati. Kaget dia, dan ini adalah kisah nyata, Bu. Ini kisah nyata yang menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Mereka dipanggil oleh rumah sakit karena anaknya overdosis. Kejadian ini sangat banyak di kota-kota besar, termasuk di Makassar. Anak bapak dan ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Dan di situ dia mulai ingat bagaimana dulu dia menolak ajakan anaknya. Bagaimana anaknya sampai mau mengajak bermain karena tidak punya waktu ayahnya. Bagaimana dia bermain telur, menunggu ayahnya selesai. Dia benar-benar nyesel. Bukan berarti dia tidak baik, cuma dia nggak punya waktu, dia nggak punya ilmunya. Anaknya sudah nulis the best family in the world, ayah, ibu, kakak, adik, dan terbayang semuanya. Begitu besar harga yang harus keluar. Karena itu mumpung anak Anda masih TK, SD, SMP, coba kita bersama. Jalan bareng keluarga, makan bareng, lesehan walaupun makanannya dari rumah, harus beli mahal, kan gitu. Tarik pohon yang besar, duduk di bawahnya. Di Bogor aja gitu, orang-orang kebun raya karena murah. Kalau ingin gratis saya cuma kan gitu. Pintunya terbuka, karena saya dulu gitu dengan masih saya dengan kawan-kawan kalau ingin masuk kebun raya gratis Jumatan gitu kan, berarti jalan-jalan. Karena kalau Jumat gratis di situ. Tapi jangan terlalu pagi bayar. Jam 10 gitu kan. Ini ibunya nih. Ibu, ingat Bu.
ngaji itu bagus, ya, pengajian itu juga penting, ya. Pertemuan dengan teman juga boleh, tapi jangan sampai anak akhirnya lebih dekat dengan bibi. Nah, tuh kan? Nah, yang lahirin siapa? Tuh, ini pernyataan aja. Nah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu sebagai orang tua. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan ini mau dijawab, karena ini pertanyaan yang menyadarkan saya dan jutaan orang-orang di Indonesia. Dan ini penting. Pertanyaan A, sebagai orang tua ke anak. A, apakah orang tua yang telah memberi banyak kepada anak? Atau B, posisi kemungkinan ya saat ini beda. Anak kita yang sudah banyak memberi kepada orang tua. A atau B? Jujur. A atau B? A. Dan ternyata 80% menjawab A. Dan Anda salah, kurang benar. Kenapa saya bilang begitu? Anda akan saya ceritakan. Saya punya seorang sahabat 10 tahun diuji oleh Allah tidak punya anak. 10 tahun menunggu keadaan anak. Pada suatu hari istrinya telat bulan, sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Dia tidak mau PHP, memberi harapan yang nggak jelas pada suaminya. Akhirnya dia telatnya kok lama nih. Kalau nggak seperti biasanya, itu sudah 1 bulan telatin. Awalnya udah aja, karena sebelumnya tes juga nggak positif. Pas saat itu dia tes, itu pun ngombak-ngombak positif. Dia bilang ke temannya, Mbak, saya tadi tes kok tesnya 2 ya, positif. Apa benar ya? Dokter, saya temui dokter. Kita temui dokter, dites oleh dokter, positif benar. Akhirnya hasil tes itu difoto sama dia, dikirimkan ke suaminya. Suaminya nanya, ini apa? Ayah nggak tahu itu apa? Enggak. Nah, dia bukan lagi ada tukar itu. Itu hasil tes hamil. Punya siapa? Nah, punya siapa? Karena dia sudah 10 tahun, sudah ikhlas, sudah pasrah, berarti itu nasib kita gitu. Punya saya, ayah. Masya Allah, itu langsung pulang dia. Langsung pulang dari kantor, dari Jakarta ke Bogor. Sampai di rumah, yang namanya hampir 1 bulan belum ada apa-apanya, itu langsung suaminya itu langsung terus, ya Allah, ya Allah, sudah kayak dilus langsung terjadi. Artinya sebelum anaknya lahir sudah membuat harapan kebahagiaan. Ketika semakin hari semakin besar, semangat hidup mulai bertambah. Suami lebih rajin. Kemudian dia ikut membaca buku-buku tentang kehamilan yang sebelumnya juga enggak. Bahkan dia sudah membeli perlengkapan sampai istrinya bertanya, ayah, kita belum tahu anak kita laki atau perempuan. Enggak apa-apa. Kalau laki ya perempuan. Kalau tempat tidur kan enggak harus laki-laki perempuan kan. Jadi terjadi kebahagiaan. Pas terdengar suara, indah sekali rumah. Makanya istri saya sekarang usia 43 tahun masih punya anak 8 bulan. Karena saya tahu ketika pertama kali saya punya anak pertama, itu gak punya uang, gak punya waktu di tahun pertama. Berdoa juga kan? Uangnya gak ada, waktunya gak ada. Makanya anak pertama itu korban bagaimana? Karena dia gagal. Gak punya waktu, gak punya uang. 10 tahun kemudian anak saya baru lahir karena istri saya terkena toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah sebuah sakit yang disebabkan oleh protozoa. Dan protozoa ini, Toxoplasma gondii ini ada kalusnya. Ini saya dokter hewan jadi saya tahu. Ada kalus seperti lilin. Dan itu protozoa. Tapi ketika kami berobat ke dokter dikasih antivirus, makanya saya protes. Dok, maaf, kenapa itu saya dikasih antivirus? Sudah mahal antivirus lagi. Maka kenapa Pak? Toxoplasma yang saya pelajari adalah protozoa. Oh Bapak tahu, saya dokter hewan. Gitu ya. Itu penelitian kami. Bahkan kami pernah mengadakan seminar tentang itu. Kalau kenapa dikasih antivirus? Belum ada obatnya Pak. Terus kenapa dikasih obat? Akhirnya kami mendirama itu. Dan ternyata ini para ayah perlu tahu, istri saya sembuh tanpa obat. Sembuhnya atas izin Allah adalah dihargai, dipuji,
diapresiasi. Kalau cerita dengerin Pak, wanita itu kalau cerita tuh sering diulang-ulang. Saya juga heran, kalau udah cerita itu cerita lagi. Tapi karena saya tahu ilmunya, saya dengerin aja. Tugas saya 2 kata, lalu, terus, lalu setelah dia selesai, bagus. Ternyata itu obat. Jadi wanita itu kalau didengarkan itu endorfinnya keluar. Dan endorfin ketika orang itu 10 kali keluar dari morfin. Dan itu yang buat antibody hebat. Dan ternyata kamu tidak butuh waktu 1 tahun. 3 bulan saya merubah sikap saya. Setiap kali saya di rumah, masuk ke rumah, saya pegang kepala saya. Saya tarik semua soal masalah saya. Saat itu kan masalah, saya langsung Assalamualaikum, langsung senyum. Ada kabar bagus Bu. Makanya ketika ada acara ini, saya foto, saya bilang dari saya, keren acaranya. Soalnya dia ya, coba kalau saya foto waktu kursinya masih kosong. Makanya Anda harus tahu. Untuk ayah dulu ya, wanita itu seneng banget kalau dihargai. Pas kita makan komentar Pak, Bu, sambalnya enak. Nambah 2 kali, gak pernah ngomong laki-laki deh. Nambahnya 2 kali. Harusnya ngomong, Bu, enak sambalnya. Itu saja ketika dia nyambel, ingat keluarga Bapak. Bahagia karena dihargai. Ternyata penghargaan itu menghasilkan antibody, termasuk juga pada anak. Makanya nanti ada materi bagaimana menghargai anak dengan waktu yang tepat. Yuk kita lihat. Ternyata seorang pulang kampung enak itu karena ada anak di mobil, ada rame, saling kelahi. Jadi saya lihat anak saya itu saling kelahi itu saya senang. Karena kelahian itu kelahi lucu. Habis kelahi aku lagi, habis kelahi aku lagi. Makanya saya bilang indah banget rumah ini. Ada soal. Kadang-kadang dia nunggu saya sampai jam 11 malam untuk dengar dongeng cerita. Jadi gak tidur-tidur sebelum ceritain, karena kamu punya cerita 25 nabi, cerita para sahabat. Makanya orang tua itu harus belajar ngomong, belajar dongeng. Hari ini anak taunya cerita-cerita yang lain. Dan satu yang perlu Anda pahami, B yang benar. Jawaban terbanyak adalah A. Saya sudah banyak coba bilang, Anda itu kadang-kadang memberi tapi berulang-ulang. Makanya ada parenting 10 menit. Ada orang tua yang hanya 10 menit bersama dengan anaknya. 1 menit pertama, bangun. 1 menit kedua, mandi. 1 menit ketiga, makan, sarapan. Menit keempat, sekolah. Itu bebas. Habis itu pulang. Dah. Mandi sore. Sholat. Belajar. Tidur. Udah, gitu aja tiap hari. Gak pernah ada komunikasi. Gak pernah nanya, nah apalagi sampai di mana? Oh bagus, coba ibu ingin dengar. Pernah nggak ada? Biarkan anak-anak merojaah, ada yang menarik. Keren, bagus. Coba, nih, ini jawaban yang paling banyak. Soal orang tua lebih banyak. Coba lihat. Ini anak saya, kita pulang kampung. Saya mikir, sengaja saya abadikan untuk kebutuhan pribadi saya. Biar nanti ketika gede mereka tahu, begitulah kamu ketika kecil. Tuh. Lompat ke kasur kakek dan neneknya di kampung. Iya makanya ada sih. Awas tutup. Anda tahu nggak? Ayah saya usianya sudah 78 tahun hari. Itu masih nyanyi si kancil gara-gara cucu. Ini ada si kancil. Nah ini mati. Bayangkan ada orang tua 78 tahun gak ada cucu nyanyi si kancil. Pasti lagi aneh. Makanya kenapa dia bahagia? Karena ada cucu. Cucu itu dari anak. Makanya sesungguhnya dua hati kita memberikan harapan dunia dan harapan akhirat. Jadi kalau ada investasi untuk anak, harusnya itu investasi utama. Jadi jangan sampai untuk investasi anak yang bisa memberikan timbangan kebahagiaan akhirat ada pelit, tapi untuk beli baju nggak pelit. Aneh. Kita lihat ini. Sekarang 3 tipe orang tua. Ini materi yang tidak akan Anda lupakan. 3 tipe orang tua. Saya tulis buku bestseller saya, Love Touch. Tipe orang tua yang pertama adalah orang tua nyasar. Kita nanti akan diskusi. Yang kedua adalah orang tua bayar. Oke. Yang ketiga adalah orang tua sadar. Kita akan bahas yang pertama, orang tua nyasar. Orang tua nyasar adalah orang tua yang tidak pernah
pernah mau terlibat terkait dengan anak. Dia hanyalah orang tua kebetulan, bukan orang tua kebetulan. Karena punya anak bukan ibu, karena punya anak bukan ayah. Tapi dia tidak pernah sama sekali belajar bagaimana hak anak, bagaimana hak anak dan keluarga, bagaimana hak istri, bagaimana hak suami. Orang tua nyasar. Sekali ngambil rapor salah kelas, orang tua nyasar. Nah, ciri orang tua nyasar diantaranya adalah tidak tahu anaknya itu gurunya siapa, namanya siapa. Jadi anak ini kalau mau diskusi itu ke siapa. Jadi benar-benar dia benar-benar nggak tahu. Dan orang tua nyasar ini biasanya adalah orang tua yang menjadikan anak adalah beban, anak adalah sumber masalah. Jadi setiap hari keluhannya tentang anak pada banyak orang yang sampai bayi tabung ratusan juta dan gagal 3 kali demi punya anak. Tapi setelah dia punya anak malah menjadikan anak yang beban. Ini contoh orang tua nyasar. Orang tua nyasar. Coba lihat anaknya di wartel, di warnet, kalau sekarang namanya warnet, warung internet. Akhirnya ayah ini tiba-tiba ngambil anaknya, dijambak rambutnya, ditarik keluar, harga dirinya diinjak-injak, kemudian ditabok anaknya. Memang benar sih, anaknya mungkin nakal, mungkin nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau sekolah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya karena orang tua tidak pernah dekat, orang tua tidak pernah komunikasi. Nggak enak dilihatnya. Dan itu ada, ini oleh CCTV, dia nggak ngerti kalau sedang disyuting oleh CCTV. Tapi kan CCTV Allah kan 24 jam per-7 gitu. Sekarang orang tua nyasar insya Allah tidak ada di sini. Karena orang tua nyasar kalau suruh seminar langsung bilang, itu apa sih? Ngapain? Buang waktu aja, kayak nggak ada acara lain aja. Karena orang tua nyasar ini dia akan kaget justru ketika melihat anaknya nanti ketika gede akan membebani dia juga. Yang kedua, orang tua bayar. Mohon maaf nih, di Indonesia 80% orang tua bayar yatim, 10% orang tua sadar, 10% orang tua nyasar. Kalau 80% orang bayar, cirinya adalah dia akan mencari sekolah yang terbaik untuk anaknya. Semahal apapun dia akan bayar demi anak saya nafsirnya lebih baik daripada saya, demi anak saya lebih sukses daripada saya. Pokoknya saya investasi untuk anak saya. Tapi dia tidak terlibat di dalamnya. Dia tidak membersamai anaknya. Dia menyerahkan sepenuhnya anaknya pada sekolah. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Ibnu Qayyim. Pokoknya Pak, anak saya jadikan pinter, jadikan soleh, solehah, benar. Saya support. Apapun yang Bapak perlukan, ngomong, saya siap dibantu. Tapi dia tidak pernah terlibat dalam belajar dengan anaknya. Dia tidak pernah terlibat bagaimana anaknya merujuk di rumah. Tidak terlibat bagaimana mengajak anaknya untuk sholat tahajud, sholat duha, ke masjid yang dia tahu cari duit. Dan orang tua bayar ini, mohon maaf, di Bogor, di Sentul ada namanya panti jombo, tapi tidak dikatakan panti jombo. Kalau nggak salah namanya senior living. Tapi ya perlu Anda pahami, kasihan banget ya orang tua dibiayai dengan biaya mahal dari anak-anaknya, tapi nggak ada cucu, nggak ada anak sih. Orang tua ngomong sama orang tua. Kenapa? Satu hari yang lalu saya memberikan sebuah training di sebuah sekolah yang cukup besar dan mahal di Jakarta. Anaknya kelas 6 mau ujian, saya berikan motivasi, saya kasih kertas. Salah satu pertanyaan yang saya berikan adalah, ketika nanti kalian sudah besar, apakah yang ingin kalian persembahkan, berikan pada orang tuamu yang buat mereka bahagia? Pada nangis orang tua. Kenapa? Karena jawaban anak-anaknya adalah jawaban yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Akan saya berikan Lamborghini, saya akan berikan pesawat pribadi, saya akan jalan-jalan keliling dunia. Jadi untuk orang tua sudah punya. Karena anaknya berpikir bahwa yang membuat orang tua bahagia itu. Ada beberapa anak yang nulis, saya akan dirikan masjid dengan nama ayah dan ibu saya. Itu bagus. Saya akan ajak orang tua saya untuk mengelola yayasan. Saya itu kan mbak, yayasan yatim piatu. Makanya ajak jalan-jalan anak Anda untuk berempati. Yuk kita lihat orang tua bayar. Baginya anak adalah aset untuk atau rugi. Itu hitungannya adalah untuk atau rugi. Tapi tanpa bayaran juga tidak jalan sekolah. Makanya jangan sampai Anda telah bayar. Itu maksud saya. Sekolah swasta, saya kebetulan ketua yayasan di sebuah sekolah swasta. Sebagaimana Ibnu Qayyim. Tahu nggak Bu? Sebagai ketua yayasan, setiap bulan saya deg-degan. Karena anak sekarang ini didirikan orang tua untuk bayar.
dibeliin pulsa. Orang tuanya sudah bilang, udah dititipin Pak, tapi nyatanya Bapak belum bayar. Makanya akhirnya kami buat kesepakatan pembayaran oleh orang tua per 6 bulan bisa diatur lagi. 6 bulan berapa bisa diatur setelah tidak ada anak, karena kadang-kadang anak-anak sekarang ini beli pulsa. Sekarang malah beli untuk main game. Itu ada itu di minimarket beli Google Play atau apa itu untuk bisa main game. Jadi yang perlu Anda tahu, ternyata kalau orang tua berpikirnya adalah untung rugi, aset adalah aset yang nanti ketika gede ada tempat pensiun, saya bahaya sekali. Minta outsourcing. Orang tua outsourcing, orang tua bayar. Dia sudah memperbangunkan papa. Nama papa sudah hancur, Mak. Terus apa yang kurang dari papa? Apa yang kurang coba? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Dibelikan handphone, tuh, motor, laptop, komputer. Terus Pak, terus. Ayo. Gua sudah bawa penuh. Udah di rumah. Sibuk. Kamu dengar gak sih? Cari duit. Gak punya waktu untuk bukan pakai ini. Bukan pakai ini. Pak, sudah kasih deh. Bapak mau, dan ini adalah sebuah gambaran orang tua di Indonesia. Seorang ayah terutama, kurang waktu untuk keluarga, kurang waktu untuk anak. Hari libur nggak punya program untuk anak, nggak punya jalan dengan anak, nggak mau diskusi dengan anak. Kalau anak Anda sudah SMA susah, ngomong masih SD, TK, apalagi TK, mana aja kita mau pergi dia ikut, ajak. Nanti Anda akan sedih karena anak Anda sudah tidak lagi mau diajak. Kalau sudah SMP kelas 2 terutama. Nih, Bu, ini untuk Ibu nih. Mohon maaf Bu, perhatikan baik-baik film ini. Ini adalah sebuah sosial eksperimen untuk ibu dan asisten rumah tangga. Pertanyaannya sama, tapi ternyata ibu rumah tangga kalah dengan asistennya. Pertanyaannya sederhana, tapi ternyata para bunda tidak bisa menjawab. Yang dia inginkan nanti ketika jadi apa? Princess. I please, that is my anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. Oke, intinya kadang-kadang asisten rumah tangga jauh lebih tahu tentang anak kita daripada kita sendiri. Untuk itu saya persembahkan kepada Anda, ini orang tua sadar. Karena nanti kita akan diskusi terkait dengan ini. Merajut rintisan buah hati bersama sekolah. Ini penekanan kita. Tadi pendahuluan bagaimana cara berpikir. Orang tua sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua sadar adalah orang tua tipe menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah tanggung jawab dia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pihak ketiga adalah supporter ataupun pelatih. Anak adalah teman sejati Anda. Ternyata banyak orang tua yang menyerahkan anaknya di tempat terbaik, namun dia tidak mau memperbaiki dirinya. Banyak orang tua yang bangga anaknya bisa hafal banyak ayat Al-Quran, tapi hafalannya tidak bertambah. Banyak orang tua yang sangat bangga anaknya sedemikian soleh dan soleha, namun kesolehan orang tua tidak bertambah. Kenapa? Karena dia berprinsip yang penting anak saya baik. Itu nggak boleh. Kita lihat kerjasama antara sekolah dan orang tua. Film ini bagus sekali. Anda mungkin belum pernah melihat film ini karena film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Helen Keller. Helen Keller adalah seorang anak yang diuji oleh Allah, bisu, buta, dan tuli. Karena sebuah senang sakit dan sedemikian diderita, dan akhirnya Helen Keller ini benar-benar merepotkan orang tua. Ayah dan ibunya ini sudah pasrah. Miss Annie, if there is ever anything that you need. Seorang Helen Keller ini ternyata punya kebiasaan yang kurang baik. Apa biasanya? Kalau sarapan, dia mengambil dari piring orang yang ada di meja itu, ada piring yang ada di meja, diambil dan dia langsung makan. Dia nggak mau tahu piring siapa. Dan ternyata hal ini bagi ayah dan ibunya nggak ada masalah. Memang harganya berapa sih? Memang nilainya berapa sih? Gak ada masalah. Yang penting dia senang, yang penting dia bahagia karena ayah ibunya. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di piring dari ibu Ani Sullivan, ini ibu guru, maka ibu Ani Sullivan ini bilang, ini bukan masalah piringnya Pak, saya bisa aja ganti piring, tapi ini masalah karakter nih, ini masalah adab.
crying until she gets away. Ibunya bilang, nggak apa-apa bu, ambil aja piring baru, itu kasihkan aja dan kalian. Nggak bisa. Ini masalah karakter, ini masalah kesopanan, adab. Tapi ternyata anak ini keras, tidak mau menyerah. Dan anak biasanya sebelumnya sama, kalau ngambek gulung-gulung, nangis-nangis, yang penting diturutin. Makanya kalau anak ada nangis, kalau langsung ada turutin, dia terus berarti aku akan nangis dia diturutin. Dan film ini cukup keras. Film ini pendek tapi mengena untuk orang tua. Bagaimana orang tua harus memberikan trust, kepercayaan kepada sekolah. Dan jangan terlalu banyak kita mengatur sekolah. Karena sekolah punya sistem. Anda boleh mengusulkan, tapi jangan merepotkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sebagai seorang ketua yayasan pun saya bilang seperti itu kepada orang tua. Tolong percayalah kepada kami. Bantu kami dengan percaya dan support dukung kami. Tapi jangan menjadikan guru-guru tidak nyaman. Nih, ayahnya, ayah bayar. Mau memecat guru ini. Inilah pentingnya sang ibu menenangkan ayahnya. Ayah, yuk kita keluar. Ini ruang kelas. Nah, anak ini akhirnya tidak tahu kalau tidak ada ayah dan ibunya di ruang itu. Bahkan pembantu pun tidak boleh masuk. Ini ruang kelas. Berikan kepercayaan pada sekolah, tapi Anda boleh mengusulkan kebaikan-kebaikannya. Si bapak bilang, kayak sirkus saja rumah kita. Mendingan gak usah ada guru itu. Kalau nanti gak ada perubahan sama anak kita, saya pecat dia. Nah ini, omongan orang yang itu. Was it a change in attitude with someone that just... And then what hope do we have for Helen? No less than we had before. And then perhaps we can regain some quiet. Ini mau orang kaya. Kalau sekarang orang kaya punya baby band, dulu punya kuda band. Itu orang kaya dulu tuh mobilnya seperti ini, kuda tarik. Ini pelajaran yang hebat untuk kita. Seorang anak yang bisu, buta dan tuli dengan kesabaran seorang guru yang luar biasa. Anak ini tidak tahu kalau tidak ada seorang pun di sana karena dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa merasakan dengan tangannya. Karena setiap hari dia begitu. Semua orang harus mengikuti dia. Semua orang ikut apa maunya. Dan itu yang dilihat oleh guru dan Sultan, karakter. Jadi sekali lagi, coba contoh komunikasi. Anjing kamu makan apa? Itu komunikasi. Salah jeda aja, itu artinya beda loh. Anjing kamu makan apa? Anjing kamu makan apa? Beda-beda artinya. Maka kita harus belajar tentang komunikasi. Salah satunya adalah hubungan interpersonal yang baik. Komite harus mulai dibangkitkan lagi. Sehingga tadi saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Ustadz Budi dan juga oleh Bapak Isa. Orang tua murid yang punya potensi harus memberitahukan ataupun bersinergi potensinya itu untuk murid-murid. Contoh yang pernah saya ingat adalah di Jakarta itu ada namanya karir day. Jadi orang tua yang pilot itu pakai baju pilot datang sekolah. Orang tua yang dokter pakai baju dokter datang sekolah. Orang tua yang direktur bawa dia sebagai seorang direktur hadir dan diperkenalkan di depan anak-anak TK. Jadi anak-anak TK itu langsung melihat bagaimana karir-karir dan mereka langsung bisa diskusi, bisa ngomong. Nah itu adalah melibatkan orang tua. Dan yang terakhir adalah jangan meremehkan yang kecil. Yang kecil, ucapkan terima kasih, maaf, menghargai anak, tersenyum depan anak, menyambut anak, memeluk anak, itu adalah luar biasa. Jadi siapa yang merasa mendapatkan nilai manfaat dari pertemuan hari ini, katakan saya. Yang merasakan mendapatkan manfaat dan insya Allah bisa mempraktekkan sebagian yang dipahami untuk kebahagiaan anak-anaknya, katakan saya. Anda perhatikan, hargai mereka,
Libatkan diri Anda mereka dan jangan pernah Anda merasa bangga anak Anda doa kama rabbayani shaghira, sedangkan Anda tidak melakukan apapun bersama dengan anak Anda ketika dia shaghir, itu ketika kecil. Karena doa itu akan menjadi ya bagi kepada kita. Terima kasih, kita akan diskusi. Saya Sama Jaya, saya akan kasih nomor handphone saya. Anda boleh bertanya kepada saya dan saya akan berbagi jawaban. Kalau saya tidak bisa, ada teman-teman saya nanti yang akan membantu jawabannya. Insya Allah kita akan banyak silaturahmi setelah hari ini. Terima kasih. Saya akan nomor handphone saya tunjukkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa catat nomor handphone saya.